Loh, ini kan kesombongan, congkak dalam beragama. Kalau sholawat tuh gini loh, ente ini apa mensesatkan orang. Loh, kenapa kita jadi seperti itu kok kayak iblis ana khairun minhu? Allah Maha tahu terhadap semua hambanya. Bukan cuma ente yang dilihat oleh Allah. Bukan cuma ente yang diingat oleh Allah. Semua tidak lepas dari pandangan Allah. Ada cara yang lebih baik, ada cara yang lebih elegan. Kita banyak belajar dari para ustadz, ya. Ustadz Khalid Basalamah tidak seperti itu. Sungguh logika yang cacat, sungguh kesimpulan yang menyesatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang di channel ini. Ini adalah channel yang baru saya bikin, yang awalnya ingin fokus mengomentari kristologi biar jelas hak dan batilnya seperti itu ya. Tapi perhatian saya beralih karena melihat satu channel yang menarik, yang temanya itu di tepi jurang, istilahnya sensitif untuk dibahas, yang apabila salah sedikit itu bisa berbahaya untuk diri sendiri dan bisa menyesatkan orang lain, yaitu channelnya Pak Heri Pras. Siapa yang tidak tahu beliau ya, yang sekarang sedang tenar-tenarnya. Tapi bagi Anda yang belum tahu siapa Heri Pras ini, ada salah satu cuplikan dari salah seorang YouTuber. Siapa yang tidak kenal, Master Heri Pras adalah pendiri Pencak Silat Garuda Indonesia, PSGI, dan guru besar PSGI. Ia dikenal dengan gerakan silatnya yang memukau, gerakan silatnya terlihat ya, mematikan, namun siapa sangka ia tidak pernah bertanding. Nggak tahu ini benar atau enggak, tapi ya kita anggap saja backgroundnya memang dari olahraga bela diri ya, pencak Namun silat. netizen banyak yang menghujat, salah satunya adalah Anda tidak boleh sparing dan menggunakan silat, tapi muridnya disuruh sparing terus. Tidak boleh sparing, tapi buat video silat sama Denny Wewe seolah-olah Anda sangat hebat, Anda lawak. Hahaha, bagaimana pendapat kalian guys? Kagum sekali dengan sosok beliau. Kagum sekali dengan sosok beliau. Mengakui saudara. Luar biasa, kagum sekali dengan sosok beliau. Kalau dilihat dari backgroundnya sih sepertinya kurang capable ya, kurang sesuai. Istilah mengajak adalah sebuah kebaikan. Akan tapi kalau kurang ilmu, bisa jadi salah bukan menjadi sebuah kebaikan. Karena beliau dari bela diri yang mengomentari kiai-kiai, mengomentari ustadz-ustadz yang paham agama, tapi beliau ini berani menyimpulkan sesuatu yang hukumnya itu kan ikhtilaf seperti itu ya. Seperti contoh beliau berikut ini. Said Akil menyebutkan membasmi jaringan terorisme harus dilakukan dari pintu masuknya ekstremisme, yaitu ajaran Wahabi dan Salafi. Nah di sini seperti yang dikatakan para ulama-ulama NU kebanyakan, beliau Pak Heri Pras ini seperti memakai kacamata kuda seperti itu ya. Apabila bukan dari golongannya, kelihatannya beliau ini langsung saja ketawa sinis. Padahal Islam agama rahmatan lil alamin, dan Eropa tiap hari yang masuk Islam puluhan orang, bahkan ratusan orang. Dan mereka tahu Islam itu menerangi dan memberikan kedamaian ke dunia ini. Tapi yang jelas Islam akan datang zaman. Karena kita yakin janji Allah itu pasti, dan bumi ini punya siapa? Inna lillahi. Allah akan berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Allahu Akbar. Nah di sini terlihat apabila yang berbicara itu kelompoknya sendiri, langsung diagung-agungkan, langsung dicap 100% benar seperti itu ya. Padahal kan kebenaran itu relatif ya. Setiap kelompok Islam itu masing-masing mengklaim bahwa kelompoknya yang paling benar. Dan itu wajar ya, wajar dan manusiawi seperti itu. Tapi ketika kebenaran itu dipaksakan kepada kelompok lain, ya tentu kelompok lain tersebut akan tersinggung seperti itu ya, Mas Heri Pras. Ajaran Wahabi itu adalah pintu masuk terorisme. Wahabi bukan terorisme, bukan. Wahabi bukan terorisme, tapi pintu masuk. Pintu masuk.
Mekah dan Madinah berarti itu tempatnya teroris ya. Karena di Mekah Madinah tidak ada tahlilan, nggak ada maulidan, tidak ada haulan. Murni di situ orang-orang salafi semua, orang wahabi semua. Ya berarti di situ gembong teroris tuh Mekah Madinah. Ya Allah. Nah, ini adalah sungguh-sungguh opini yang menyesatkan. Dia memframing bahwa orang NU itu berpikiran setiap Wahabi itu teroris. Padahal jelas-jelas Pak Kiai Haji Akil Siroj ini berkata Wahabi hanya sebagai pintu masuk dan Wahabi itu bukan teroris. Habib bukan terorisme, bukan. Habib bukan terorisme, bukan. Mekah dan Madinah berarti itu tempatnya teroris ya. Karena di Mekah Madinah tidak ada tahlilan, nggak ada maulidan, tidak ada haulan. Murni di situ orang-orang salafi semua, orang wahabi semua. Ya berarti di situ gembong teroris tuh Mekah Madinah. Ya Allah. Kagum sekali dengan sosok beliau. Kagum sekali dengan sosok beliau. Mengakui sudah luar biasa. Kagum sekali dengan sosok beliau. Tapi beliau langsung memframing konteksnya adalah penanganan terorisme di Indonesia. Langsung dia bawa lari ke Arab Saudi gitu. Seolah-olah orang NU ini bilang semua Wahabi yang ada di Saudi itu atau di Mekah, di Madinah itu adalah teroris. Sungguh logika yang cacat, sungguh kesimpulan yang menyesatkan. Inilah karena beliau terlalu cinta kepada salafi, ya seperti itulah jadinya. Nah, kemudian bagaimana cara beliau menyampaikan kritikan atau istilahnya dakwahnya lah ya. Allah Maha tahu terhadap semua hambanya. Bukan cuma ente yang dilihat oleh Allah. Bukan cuma ente yang diingat oleh Allah. Semua umat ini, semua manusia ini, bahkan dunia ini dan seisinya, dari yang ada di dasar lautan sana sampai yang ada di atas awan sana, burung-burung, semua tidak lepas dari pandangan Allah. Itu cerita ke siapa orang itu, Bib? Bib alai, ya, itu nyebut ke siapa itu orang? Itu cerita ke siapa orang? Siapa orangnya, Bib? Nabi kah? Sampai-sampai didatangi malaikat. Ngutip kisah dari mana ente, Bib? Saking cerdasnya Anda ya, sampai membuat cerita-cerita ngibul seperti ini. Dapat dari mana kisah begitu? Allah, siapa tuh si fulan tuh? Siapa orang ini saking mulianya sampai didatangi oleh malaikat? Kalian yang muhibbinnya Habib, di kitab mana itu malaikat datang kepada si fulan? Dan siapa si fulan ini? So yes. Nah, ini barangkali video-video beliau yang bisa memicu kontroversi. Komentar-komentar beliau yang dinadakan seperti itu memang tidak salah ya. Terlepas dari itu adalah gimmick ataupun ekspresi beliau dalam menyampaikan pendapat, tapi kan ada cara yang lebih baik, ada cara yang lebih elegan. Kita banyak belajar dari para ustadz ya. Ustadz Khalid Basalamah tidak seperti itu. Ustadz Reza Basalamah, Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Samad, mereka sama juga suka mengkritik ya, tapi disampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan akhlak seperti itu ya. Bagaimana orang tertarik kepada kelompok Anda, bagaimana NU mau jadi Wahabi kalau Anda saja seperti itu ya. Sekali lagi ini saling diskusi aja lah. Saya tidak merasa pantas seperti itu ya untuk memberi komentar yang lebih. Kita kembalikan kepada diri kita masing-masing untuk saling introspeksi diri. Akan tapi kalau kurang ilmu bisa jadi salah bukan menjadi sebuah kebaikan. Cowok cewek ngumpul jadi satu dan joget bareng-bareng. Lagunya apa? Lagunya sholawat, teman-teman. Biasanya ini kesombongan kita. Mungkin kita adalah termasuk grup sholawat yang paling bagus, syar'i, sehingga gampang mencaci yang kurang syar'i. Loh, ini kan kesombongan, congkak dalam beragama. Kalau sholawat tuh gini loh, ente ini apa mensesatkan orang. Loh, kenapa kita jadi seperti itu kok kayak iblis ana khairun minhu? Nah, kalau memang Anda melihat kesalahan, yuk pendekatan, kita berkumpul atau sebagainya. Termasuk yang kami sampaikan, kami tidak mencaci Anda yang mungkin secara hukum adalah salah. Tapi Anda mengajak Anda untuk merenung, untuk menjadi lebih baik. Itu saja. Dari beberapa video beliau, tapi disclaimer dulu ya, saya tidak menjudge secara keseluruhan dulu. Ini hanya sebatas pembukaan perkenalan saya kepada Mas Pras. Assalamualaikum Mas Pras, Pak Pras.
Saya dari Purwakarta nih, Jawa Barat. Komen di bawah. Siap untuk diingatkan. Dan jangan Anda gampang emosi kalau diingatkan. Kemudian yang sudah merasa baik, awas. Pandang orang lain tidak dengan kecongkaan, tapi dengan kasih sayang. Baru ketemu kebaikan Anda adalah karena Allah. Jadi itu ya pendapat Buya Yahya. Sebetulnya bukan buat Mas Pras saja sih, buat kita semua ya. Ini nasihat untuk kita saling introspeksi, gitu ya, saling mawas diri, saling mengingatkan satu sama lain. Komen di bawah. Sekali lagi, ini bukan statement akhir saya, bukan judgement saya terhadap Pak Heri Pras, tapi kita insya Allah akan selidiki lagi ya, siapa beliau sebenarnya, baik atau buruk, bagaimana pandangan santri terhadap hal ini. Jadi komen di bawah. Komen di bawah. Bila banyak kesalahan, baik itu dari isi konten maupun dari segi penyampaian, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.